Selasa 15 Februari 2022 bersama saya Peti Fatima dari Femina sampai jam 5 sore nanti. Selamat bergabung yang sudah bergabung di sini. Banyak cinta dan kebahagiaan untuk sahabat Femina sekalian. Kita lagi merayakan Valentine dan juga tentu saja doa agar kesehatan kita berlimpah ya. Saya harap teman-teman yang sekarang sedang terkena COVID bisa isoman dengan tenang, beristirahat dengan baik, dan untuk teman-teman yang masih sehat, semoga terus sehat ya, seperti kita semua di Femina juga. Oke teman-teman, selamat datang semuanya yang sudah bergabung. Kita sedang ada di Ngopi Sore hari ini dengan tema 27 tahun pencarian Dewi Lestari untuk selesaikan Rapi Jali. Nah, menarik ya. Katanya rasa bahagia atau senang adalah penjaga imun tubuh yang bagus. Salah satunya bisa dicapai kalau kita punya hobi yang menyenangkan. Siapa di sini yang hobinya baca buku? Bisa tulis di kolom komentar. Halo, semua udah waving ya. Silahkan, siapa yang di sini hobinya baca buku seperti saya? Boleh buku apa saja, mungkin buku fiksi atau juga non-fiksi. Dan siapa yang sukanya menulis cerita? Atau mungkin di sini ada banyak penulis juga yang sudah mempublish ceritanya. Silakan Anda ngacung dan tulis di kolom komen. Nanti kita akan bahas di sini bersama tamu kita yang istimewa pada hari ini ya. Oke. Wah, di Lestari sudah join ya. Nanti kita sebentar lagi ya. Saya mau mengantar dulu live kita pada hari ini. Teman-teman, salah satu penulis fiksi terkenal Indonesia yang bukunya sudah sangat banyak kalau dibanding dengan rata-rata penulis fiksi di Indonesia. Dan rata-rata buku beliau ini juga bestseller dan sebagian sudah dibuat film. Dia adalah Dewi Lestari atau mungkin lebih dikenal dengan nama populer Di Lestari. Ayo siapa ngacung di sini yang ngefans sama Di Lestari dan punya koleksi bukunya? Buku mana yang menjadi favorit teman-teman semuanya? Perahu Kertas, Supernova mungkin, Recto Verso atau Aroma Karsa atau yang lainnya silahkan di kolom komen. Kalau saya semua suka bukunya Di Lestari. Jadi seneng banget nih kita akan ketemu lagi dengan Dewi pada sore hari ini. Di sudah meluncurkan karya bukunya sejak 2001 dan setelah kurang lebih dari 20 tahun berada di industri ini, nama Di Lestari menjadi top notch dalam daftar penulis fiksi multi genre dan bukunya ditunggu-tunggu tentu saja oleh para penggemarnya. Di sesi live bersama Femina hari ini, tanggal 15 Februari, kita akan bahas salah satu karya Dewi Lestari yang terbaru, yaitu Rapi Jali. Ini favorit saya yang baru juga. Yang manuskripnya ditulis saat Dewi Lestari lulus SMA dan baru 27 tahun kemudian buku ini rampung dan menjadi trilogi dan diluncurkan ke pasaran. Kita sudah bisa mendapatkan buku ini saat ini. Nah, kenapa sih lama banget ya? Nanti kita akan ngobrol 27 tahun loh teman-teman, itu lama banget ya. Dan yang menarik hari ini di akhir acara, Di dan Femina akan membagikan 3 buah buku Rapi Jali yang pertama yang ditandatangani khusus untuk 3 penanya terbaik yang berdomisili di Jabodetabek. Jadi silahkan teman-teman untuk bertanya dan mengorek di sebanyak-banyaknya. Persiapkan pertanyaan teman-teman dan langsung chat di kolom komen. Saya mau waving dulu buat yang sudah bergabung. Selamat bergabung semuanya. Saya invite dulu ya Di yang sudah ada dalam ruangan. Nah, ini ada buku-bukunya Di. Untuk kita reminder apa saja buku yang sudah dikerjakan oleh Di, sebagian tentu saja. Yang terakhir adalah Rapi Jali. Hai Di. Hai Mbak Peti. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Kamu cantik banget loh. Aduh, terima kasih. Ini dekat jendela aja kali, pencahayaannya pas. Pas ya. Jadi kalau apa namanya golden hour katanya. Iya benar-benar, agak mendung-mendung dikit jadi nggak terlalu terik ya. Benar-benar. Di terima kasih untuk bisa bergabung dengan Femina. Kalau buat saya pribadi ini 2 kali dalam waktu kurang dari 1 bulan bertemu dengan Di. Jadi teman-teman juga bisa mendengarkan obrolan saya dan Mbak siapa namanya kok jadi lupa deh. Di dan Mbak Leila Hudori di sebuah podcast yang namanya Coming Home with Leila Hudori ya. Anda bisa melihat itu di podcast. Oke, kita balik ke Di. So thank you so much. Aku tahu kamu lagi sibuk banget nih roadshow untuk Rapi Jali ya.
Dibilang roadshow karena kita masih suasana Roadshow. pandemi, ya, roadshow offline barangkali Ya. ya. Paling hanya menjalani beberapa wawancara, termasuk dengan Mbak Peti dan Mbak Lela kemarin, dan sekarang dengan Femina. So terima kasih juga buat kesempatannya. Aku juga jadi punya opportunity untuk berbagi mengenai Rapi Jali. Yes, yes. Oke, Di. Jadi pertanyaan dari teman-teman yang pertama adalah kenapa lama banget sih Rapi Jali itu 27 tahun loh. 27 tahun tuh kalau orang udah sangat dewasa ya gitu. Mungkin Di bisa cerita kenapa seperti itu gitu dan ketika Di memutuskan oke, gue akan balik lagi deh ke Rapi Jali, ide itu akan dikembangkan dan diselesaikan tuh apa triggernya? Oke. Sebelum aku jawab, kayaknya mau say hi bentar. Tadi aku lihat ada suamiku, ada Reza tadi join, ada Dokter Tiwi juga, ada Roni Waluya, dan ada teman-teman tadi beberapa yang sudah say hi. So, halo-halo semuanya. Ini aku sekalian bawa ya, Mbak. Yes, aku juga punya. Tolong kasih lihat Rapi Jalinya. Oke, aku bilang gitu. Nah, ini versi lengkap ada 3. Karena ini yang versi box set. Jadi langsung kelihatan. Nah, seperti itu ya. Kalau digabung itu akan kelihatan bergabung seperti ini Rapi Jali. So, oke. Kembali ke pertanyaannya Mbak Peti. Mengapa 27 tahun ya? Sebenarnya pertama-tama mungkin aku akan jawabnya mengapa tidak selesai kali ya dulu ya. Itu kan selesai sih gitu ya. Aku kan nulisnya waktu umur 17 tahun tuh Mbak pertama kali. Bahkan judulnya pun belum Rapi Jali ya. Masih Planet Pink. Sesuai dengan nama karakter utama dalam cerita Rapi Jali yakni Pink. Nah, waktu itu bisa dibilang ide untuk Rapi Jali ceritanya tuh cukup kuat sebenarnya ya gitu. Hanya saja saat itu ya bayangkan anak umur 17 tahun kemungkinan pengalaman dan juga jatuh bangun dalam dunia menulisnya masih sangat awal, masih sangat pemula. Sehingga intinya aku tidak selesai, tidak berhasil menamatkan, barangkali juga karena habis stamina. Terus ketika bertemu dengan kesulitan teknis, bingung mau ngapain gitu ya. Akhirnya sudah tuh berhenti begitu saja. Hanya saja secara ide si cerita itu tetap menghantuiku gitu. Dan dia bersama-sama dengan aku sepanjang ya bisa dibilang sepanjang karir menulisku gitu. Aku selalu punya semacam panggilan untuk kembali ke cerita ini gitu. Hanya saja karena waktu itu kan aku nulis Supernova serial dan kalau serial itu kan memang ada tanggung jawab juga ya. Betul, itu untuk ditamatkan kan gitu. Jadi prioritasku selalu jatuh ke buku lain gitu. Nah, baru ketika Supernova selesai, aku berada di persimpangan tuh antara mau nerusin Rapi Jali atau waktu itu sudah ada juga ide untuk Aroma Karsa. Nah, tapi kembali Rapi Jali harus masuk ke antrian karena saat itu kayaknya panggilan untuk menyelesaikan Aroma Karsa kok kayak lebih kuat ya gitu. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk namatin dulu Aroma Karsa. Nah, setelah Aroma Karsa selesai, itu udah no doubt in my mind gitu ya. Aku sudah tidak ragu lagi harus mengerjakan Rapi Jali gitu. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang tidak aku sangka. Pertama, aku tidak menyangka dia jadi serial sejujurnya ya. Jadi ketika jadi bukan trilogi tadinya. Tadinya aku bayangkan ini menjadi semacam kayak perahu kertas, stand alone novel gitu kan. Tapi ketika aku garap ceritanya, aku tersadar bahwa ini nggak mungkin selesai dalam satu buku gitu. Bahkan akhirnya satu buku yang tadinya sebetulnya itu satu kesatuan manuskrip, tapi karena tebal banget, Mbak, akhirnya aku pecah menjadi 2, menjadi Rapi Jali 1 dan 2. Itu pun aku masih melihat ini punya potensi untuk diteruskan, karena kalau aku terusin sekarang, kayaknya terlalu simplistik secara emosional gitu. Belum selesai kan, gitu ya. Benar, itu kan sebuah luka yang sangat dalam ya, kayaknya nggak mungkin bisa selesai dalam satu periode waktu yang singkat gitu. Jadi aku kemudian berpikir, wah ini harus dikembangkan dan terpikir untuk membuat
timeline 8 tahun setelah Rapi Jali 2 selesai. Jadi 8 tahun kemudian, fast forward, ketika Pink sudah menjadi seseorang dan situasi Rapi Jali juga sudah berubah di setiap anggotanya, dan akhirnya muncullah Rapi Jali 3 gitu. Dan akhirnya baru aku punya kesempatan untuk benar-benar menamatkan semua yang sudah aku bangun dan buka di Rapi Jali 1 dan 2. Begitu ceritanya, Mbak. Wah, ini kalau dengerin ceritanya Di itu memang dalam membuat sebuah karya tuh nggak sesederhana kalau kita yang baca ya. Kok nggak konsisten dong gitu kan dia. Tadi kalau kita dengerin ceritanya Di teman-teman, Di mengatakan bahwa panggilan saya balik ke Rapi Jali. Gitu ya. Jadi saya pengen nanya nih, kalau sebagai penulis, panggilan hati itu kayaknya porsinya besar ya dalam kita menyelesaikan sebuah karya di luar hal-hal yang lain. Tadi mungkin dia juga cerita bahwa dalam prosesnya si Pink ini atau planet Pink ini tuh selalu quote-unquote tersisih karena ada project lain yang lebih menarik hatinya di pada saat itu. Mungkin ada faktor-faktor lain ya, tapi panggilan hati itu seberapa besar sih Di kalau kayak gitu? Oh, sangat besar, Mbak. Itu ibarat gini ya. Ibarat kita mau melamar seseorang, dan kalau kita sudah lamar dia gitu, kita akan memberikan komitmen kita kan gitu. Jadi sedapat mungkin itu komitmen harus kita tunaikan, harus kita tamatkan gitu. Makanya aku sangat berhati-hati untuk memilih proyek mana yang akan aku garap, karena aku tahu aku akan meluangkan waktu berbulan-bulan dengan sangat intensif untuk satu ide itu. Dan aku akan berjuang sekuat mungkin untuk bisa mengatasi berbagai macam kesulitan di perjalanan, karena pasti selalu ada ya. Kalau dalam proses kreatif itu kan perjalanannya nggak selalu mulus ya. Tapi gimana aku akan cukup gigih untuk kemudian menanggulangi segala kesulitan yang akan aku hadapi dan menamatkannya gitu. Ibaratnya kalau perjalanan tuh kita udah sampai ke garis finish bersama si ide cerita itu gitu. Jadi buat aku memang panggilan itu sangat kuat karena aku mengukur segalanya, mengukur staminaku, mengukur berapa waktu yang aku punya, pengorbanan apa saja yang harus aku lepas gitu ya. Karena dalam proses kreatif itu kan kadang-kadang aku nggak bisa menyambi banyak proyek sekaligus, bahkan biasanya fokusku sangat tunggal gitu, jadi hanya satu aja gitu selama berbulan-bulan. Jadi aku harus menimbang berbagai macam hal gitu untuk kemudian bisa komit sama satu ide. Gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau untuk kasusnya, pasti setiap novelnya Di itu punya hambatan atau punya kesulitan masing-masing ya. Gitu. Kalau untuk si Rapi Jali ini, karena tadi 27 tahun, walaupun memang kalau dilihat ada banyak hal kenapa 27 tahun itu harus ditempuh oleh si Rapi Jali ya. Apa sih yang paling sulit nih? Mungkin teman-teman jadi kepengen tahu apa sih yang paling sulit dalam proses penulisan Rapi Jali ini? Wah, jadi Rapi Jali ini bisa dibilang cerita yang menipu ya, Mbak ya. Menipu gini artinya. Ketika kalau kita hanya melihat premisnya saja barangkali ya, ini ceritanya tentang anak SMA belasan tahun, kemudian settingnya di tempat yang menurut aku tidak terlalu sulit ya, nggak butuh riset ke luar negeri misalnya gitu loh, dan juga tidak ada unsur macem-macem yang kayak melibatkan sains lah, melibatkan studi yang cukup berat seperti aroma karsa, tidak ada sejarah Majapahit atau apapun di situ gitu. Jadi kelihatannya di atas kertas gampang. Tapi ketika dijalani, ternyata ini aku bisa bilang ini adalah drama paling kompleks yang aku kerjakan dengan jumlah karakter terbanyak yang pernah aku garap. Dan dia menuntut aku untuk berkreasi secara berlapis, karena bukan cuma soal bikin ceritanya saja, tapi kemudian harus bikin lagu yang mana lagunya pun terikat dengan cerita. Jadi nggak bisa sembarang bikin lagu, harus berbagai macam aspek lagu tersebut kusesuaikan dengan cerita. Jadi bisa dibilang ini salah satu proyek terbesar dan tersulitku sih, Mbak, gitu. Apalagi dia hadir di saat ketika orang mungkin sudah punya ekspektasi ya terhadap naskah yang 27 tahun terkubur itu seperti apa gitu. Dan ini juga pertama kali aku bikin karakter semuda Pink gitu, dan ini juga sesuatu yang di luar dari
bisa dibilang zona nyamanku gitu ya. Jadi harus menyeberang ke generasi yang jauh banget dengan usiaku sekarang sebetulnya gitu. Dan itu juga butuh penyesuaian, termasuk yang paling menyenangkan adalah sebenarnya juga bagaimana melibatkan kehidupan yang real di sekitar kita, dari mulai aspek politiknya, kemudian festival ajang bakat gitu ya, lalu kehidupan media sosial, itu bisa dijahit sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah menurut aku ya petualangan yang ringan tapi punya bobot gitu loh Mbak. Jadi dia punya kedalaman emosi yang bisa bikin Rapi Jali ini menurut aku salah satu bacaan yang umurnya paling luas yang bisa menikmatinya ya, mulai dari anak SMA bisa, tapi juga yang sudah ibu-ibu bapak-bapak bisa juga relate gitu kan ya. Jadi ini punya rentang usia yang sangat luas pembacanya. Ya, orang dewasa yang hidup di tahun 90-an terutama ya. Ya. Kan ada banyak flashback ke situ ya. Benar. Keluarga dari Pink ya. Iya. Karena dia udah cerita mengenai sebenarnya kalau pembaca tuh harus tahu, yang baca buku seperti Rapi Jali atau buku yang lain, bahwa untuk bisa kita mengekspresikan sebuah cerita yang bagus dan kita anggap ini cerita bagus banget sih, itu akan dipengaruhi oleh seberapa dalam riset yang dilakukan untuk buku tersebut gitu ya. Itu yang barangkali audiens secara awam nggak ngeh gitu. Nah, saya kepengen tanya nih sama dia. Jadi untuk teman-teman, saya mau spoiler dikit, tapi yang lainnya harus baca sendiri. Jadi Rapi Jali itu adalah cerita tentang sekelompok sahabat atau anak-anak SMA yang mendirikan sebuah band yang namanya Rapi Jali. Jadi Rapi Jali itu adalah akronim dari nama-nama personil ya. Dan kita bisa membaca di 3 buku ini growing pains-nya dia dan bagaimana mereka tumbuh dengan segala kompleksitasnya dan masalah-masalahnya dari SMA sampai mereka dewasa. Dan yang menarik seperti dibilang tadi, ini juga ada faktor-faktor, misalnya dimasukkan unsur kehidupan politik di dalam sebuah kota besar dan lain-lainnya gitu ya. Nah ini kan karakternya sangat unik, sangat dalam, dan kalau saya pribadi saya sangat respect terhadap riset budaya yang dilakukan dalam buku ini. Itu budaya Sunda gitu, saya sangat relate ya kalau saya, karena saya orang Sunda tuh kayak wah di ini emang bener ya anak Bandung walaupun dia Batak gitu, Bandung banget gitu kan. Dan juga Betawi, dan satu lagi adalah Jakarta Selatan. Itu sangat sulit ya. Sekarang itu anak Jaksel kayaknya lagi disorot pakai kaca pembesar gitu. Betul. Mungkin bisa cerita sama kita di teman-teman Femina ini, gimana sih cara di itu melakukan riset? Ini mungkin kita fokuskan pada Rapi Jali aja. Gimana sih riset? Tepat banget sih gitu. Oke. Riset itu memang satu aspek yang selalu aku tekankan dalam setiap berkarya ya Mbak ya gitu. Dan waktu Rapi Jali ini aku langsung melihat kan otomatis apa aja ya yang harus aku pelajari gitu. Dan ternyata bisa dibilang walaupun nggak aneh-aneh tapi dia cukup banyak juga tempat-tempat yang kayak misalnya Batu Karas. Aku sudah pernah ke Batu Karas, tapi kan ada tempat-tempat lain di sekitar Batu Karas. Bahkan waktu itu juga belum pernah lagi. Jadi waktu aku ke Batu Karas pertama kali tahun 93 Mbak. Jadi kan aku pengen tahu ya yang sekarang, karena aku nulisnya dari timeline yang sekarang gitu. Jadi di situ aku melakukan perjalanan ke sana. Aku pergi juga ke beberapa tempat yang menjadi destinasi wisata di sekitar Batu Karas, karena aku sudah membayangkan pasti akan ada adegan Rapi Jali ini liburan bersama di Batu Karas dan sekitarnya gitu ya. Dan juga di situ aku harus tanya kepada warga lokal yang menjadi guide-ku, makanan khasnya apa sih, makanya bisa ada keluar liwet Batman di situ ya. Itu nasi liwet tapi pakai liwet Batman gitu. Iya, pakai daging kelelawar ya gitu. Jadi itu satu kuliner yang juga kayaknya khas gitu di Batu Karas gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu aku sempat riset. Sayangnya ketika Rapi Jali 3 karena sudah pandemi, aku tidak sempat lagi melakukan riset, dan disitulah barangkali kemampuan seorang periset diuji ya, karena bagaimana dengan keterbatasan yang ada,
aku harus menceritakan berbagai macam tempat yang aku tidak bisa kunjungi, seperti pulau-pulau di Lombok, kemudian juga ada sungai Kampar di apa namanya yang menjadi tempat oding berselancar, itu juga aku nggak bisa ke sana. Kemudian juga ada beberapa hal teknis mengenai surfing yang waktu itu juga aku harus pakai narasumber gitu untuk bantu aku, yang kebetulan sekali aku bisa menemukan narasumber yang menurut aku handal ya, dari mulai dokter, karena juga banyak hal teknis dari kedokteran yang kemudian ada di dalam Rapi Jali. Jadi aku memang meluangkan waktu ekstra sih Mbak gitu, termasuk untuk cross check kepada mereka. Ini satu sisi dari penulisan yang menurut aku penting, dan ini yang akan membuat pembaca itu merasa seperti mereka apa ya, dibawa pergi ke dunia lain gitu, dibawa pergi ke tempat-tempat tersebut. Mereka juga jadi merasa kayak dekat dengan kehidupannya Rapi Jali gitu, karena riset yang kulakukan. Jadi bagiku riset itu adalah satu cara untuk menghidupkan cerita. Dengan kata lain ya gitu, riset itu bukan hanya untuk supaya bukuku kelihatan dalam tanda petik keren misalnya, bukan, tapi supaya ceritanya hidup. Dan cerita hidup menurut aku adalah kunci di mana pembaca bisa merasa terhubung dengan semua karakter di dalamnya gitu. Kalau saya selalu menganggap buku yang bagus karena risetnya bagus tuh jadi believable, apa ya? Cerita itu kayak bener gitu kan? Kayak bener gitu. Padahal itu bohong gitu. Maksudnya itu kita tahu itu fiktif, tapi kok kayak beneran gitu. Kayak beneran kan gitu. Iya. Karena saya udah baca nih teman-teman, saya udah baca semuanya bukunya, 3 buku ini, bahkan mungkin lebih dulu dari semua orang karena kita mau ngobrol ya melalui betul, dikirimin duluan itu yang paling tampak dari Rapi Jali. Jadi kalau teman-teman mau baca, saya kasih bintangnya 5 deh, pakai berlian gitu kan. Keren ya? Bintang 5 ya kan. Sangat menghibur, tapi juga seperti dicerita sebetulnya perjalanan hidup dari orang-orang tersebut yang ada dalam buku ini, tokoh-tokoh ini sangat menarik gitu ya. Ada Pink, ada Inggil, ada Rakai, ada Jemima, ada Buto, ada Lodeh yang seneng juga. Gitu. Nah, ini masih hafal loh Mbak Peti. Hafal ya? Saya kalau dibangunin pagi kayaknya tahu deh. Ini siapa? Nah, dari semua tokoh itu mana yang favorit? Wah. Aku tuh selalu punya merasa kedekatan ekstra ya, kayak apa ya, nikmat gitu Mbak untuk menuliskan adegan-adegan justru tokoh-tokoh sampingan, karena tokoh sampingan itu punya beban yang nggak seberat tokoh utama. Kalau tokoh utama seperti Pink gitu ya, itu otomatis emosi yang aku harus pikul juga berat banget gitu. Tapi kayak untuk Buto dan Inggil misalnya, ini adalah duo favoritku karena aku mendapatkan hiburanku ketika menulis mereka gitu, karena mereka punya karakter yang kocak gitu kan ya. Juga keluarganya Oding misalnya, Amih dan Apih, yang interaksinya tuh lucu banget. Atau The Brehoh, band tua yang merupakan ini teman mainnya Pink dari kecil gitu ya. Pink tuh besar sama kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini tuh cara mereka ngelucu, terus joke-joke-nya mereka, itu tuh sesuatu yang aku kayak, apa ya, aku sendiri, aku seneng joke receh, Mbak. Jadi, punya penyaluran gitu loh, tersalurkan dengan karakter-karakter ini. Jadi, bagiku justru tokoh-tokoh sampingan inilah yang bisa dibilang menjadi menu favoritku ketika nulis Rapi Jali. Tentu saja aku sangat punya kedekatan erat dengan Pink, dengan Rakai, dengan Oding dan Jamie, tokoh-tokoh yang utama ya di dalam Rapi Jali gitu. Tapi kalau dibilang favorit, ya karakter justru sampingan ini ya. Iya, Buto Inggil lah terutama ya gitu. Itu menghibur banget sih nulis mereka. Oh, keluarganya Lodeh juga. Keluarganya Lodeh tuh kocak banget. Bu Siti itu lucu banget ya. Nyak silet. Ya, bener-bener. Jadi memang setiap tokoh itu punya karakter yang sangat kuat,
dan saya ngebayangin kalau buku ini difilmkan, justru si pemeran-pemeran pembantu ini akan memperkaya cerita ya dia. Oh iya, banget Mbak. Sangat ya. Oke, Iya. ini saya mau langsung ke tanya jawab. Nanti kita terusin lagi ngobrolnya karena ini kayaknya Boleh. udah teman-teman sudah nggak sabar untuk bertanya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya jangan lupa untuk tulis namanya. Anda tinggal di mana, di kota mana, dan juga tuliskan pertanyaannya. Ini gunanya untuk nanti kita pilih siapa yang paling bagus pertanyaannya untuk mendapatkan buku dari yaitu Rapi Jali yang pertama. Kita cuma kasih buku yang pertama biar penasaran yang sendiri. Benar nggak, Di? Betul. Itu teasernya. Ya. Oke, saya mau bacakan pertanyaan dari Syabrina Putri. Nggak ada niat di film kan, Mbak? Nah, tuh kan belum nanya film kan, jadi bukan cuma saya yang silakan, monggo. Kalau dibilang niat gimana ya Mbak ya? Aku tuh setiap menulis cerita itu nggak pernah menargetkan secara apa ya, kayak itu menjadi satu tujuan utama, nggak pernah. Jadi kalau aku nulis itu justru aku berusaha membebaskan diri dari berbagai ekspektasi kayak mau difilmkan, mau dibikin apa. Karena bagiku itu punya potensi menghambat aku berkreasi gitu loh. Jadi aku merasa takut tidak bebas gitu. Nah, jadi karena itu tidak merupakan satu target, aku lebih kepada kalau ada yang memang menawarkan dan chemistry-nya cocok, segalanya cocok, ya oke, gitu. Tapi itu nggak bisa dibilang sebuah target dari aku pribadi gitu. So we'll see. Kita lihat. We'll see, ya. Jadi sampai sekarang belum ada pembicaraan ke arah situ gitu ya. Pembicaraan sudah ada. Tapi rahasia. Pembicaraan sudah ada, tapi masih melihat-lihat situasi, Mbak. Karena banyak banget yang harus dipertimbangkan memang. Oke, nanti kalau kita jadi membuat filmnya, kita ketemu lagi ya dia untuk bahas siapa aja yang bagus gitu. Kita sebelumnya kita sempat membicarakan tokoh ayahnya Pink. Kita bilang kita maunya yang menokohkan adalah Mas Iwan Fals. Dan kayaknya kakeknya Pink ya. Kakeknya. Itu menarik. Betul. Oke, kita nanti tunggu ya teman-teman. Ini kata Dilah 0706 ditunggu film Rapi Jali. Oke, kita tunggu ya. Ini Mira Habibah 28 kayaknya udah baca bukunya. Mira bilang belum ke pulau-pulau di Lombok tapi penggambarannya di novel bikin mau ke sana. Nah, what's your comment, Di? Ini kayaknya berarti riset kamu jago banget nih. Ya, di situ aku terima kasih banget buat apresiasinya. Walaupun terus terang menuliskan satu tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya, ini bukan yang pertama kali, tapi memang di dalam Rapi Jali ini cukup banyak tempat-tempat yang aku belum kunjungi ya, terutama di Rapi Jali 3 gitu. Jadi kalau ada yang merasa, kok kayak ikut dibawa ke sana, aduh aku terima kasih sekali. Walaupun aku juga tetap membuka diri kalau misalnya kadang-kadang masih ada tuh Mbak koreksi-koreksi yang misalnya yang ini ada istilah yang kurang tepat dan sebagainya, itu selalu aku terbuka untuk masukan. Tapi sejauh ini sih so far untuk yang Lombok so far so good, jadi terima kasih banget untuk apresiasinya. Oke. Ini baru Mira baru menulis, Mira tinggalnya di Purwakarta. Oke, itu menunjukkan bahwa berarti Lomboknya pas banget ya, belum pernah nih katanya. Oke, lanjut ya dia. Ini ada pertanyaan dari Ratna Santi. Mbak Di, apakah karakter Rapi Jali atau karakter utama Pink atau Rakai, apakah relate dengan karakter Mbak Di sendiri? Oke. Aku udah tahu sih jawabannya, tapi yang lain belum tahu jawabannya. Monggo. Iya. Kayaknya kalau dulu waktu umur 17 gitu, itu aku kan memang lagi suka banget sama dunia musik. Jadi bukan cuma nyanyi ya, tapi juga dulu tuh pengen banget ngeband. Jadi yang namanya punya band itu tuh kayak satu cita-cita luhurku lah gitu. Pengen pada sekali saat punya itu band. Ya. Bener, dan udah berbagai macam band aku punya gitu kan. Jadi bisa dibilang kayaknya Rapi Jali tuh ungkapan rasa cintaku terhadap musik sih gitu. Dan aku juga dulu berandai-andai punya skill kayak Pink gitu, karena aku ngerasa aku tuh bisa main musik tapi nggak jago gitu lah, cukupan untuk main beberapa lagu, cukupan untuk bikin lagu, tapi
aku tahu banyak pemain yang jagoan di luar sana yang kalau mereka manggung tuh aku sampai ngiler-ngiler gitu. Nah, aku tuh membayangkan Pink tuh di sana gitu, dan itu sesuatu yang wah, I wish gitu ya. Dan Jadi kayak karakter ideal gitu ya. iya, benar-benar. Dan apa namanya, dinamika ngebandnya itu yang memang juga menjadi satu hal yang dulu tuh segala-galanya bagiku, karena dulu hidupku ya bener-bener pokoknya sekolah, habis itu latihan musik, sekolah latihan musik gitu Mbak. Jadi agak mirip sih, beberapa aspek dalam dalam kehidupannya Pink tuh agak mirip dengan hidupku dulu gitu. Kalau Rakai gimana tuh? Rakai, hah, Raka itu salah satu Menarik ya? tokoh favoritku sih Mbak. Aku Ya. seneng sekali. Raka itu punya dimensi yang kaya menurut aku, karena Ya. dia kehidupannya tidak bisa dibilang tidak sempurna. Kalau kita bandingkan dengan Oding misalnya ya, Oding Ya. lahir di keluarga yang utuh, yang suportif sama dia dari kecil gitu. Sementara Raka ini dia punya trial and tribulation sejak kecil karena dia punya sedikit friksi dengan ayahnya gitu ya, bahkan tidak kenal ayahnya Ya. secara utuh gitu, sehingga tokoh-tokoh yang punya luka seperti ini tuh enak buat digarap. Dan Raka itu orang yang protektif sama keluarga dan orang yang dia cinta gitu, Ya. itu juga enak banget dikilik-kiliknya untuk diulik sebagai tokoh gitu ya. Kan banyak yang bilang Raka ini kayaknya emo banget sih gitu, emosional banget. Tapi justru aku senang karena uh, karakter kayak gini tuh uh, bisa dicolek-colek gitu, enak. Ya, mungkin karena itu juga jadi dia kelihatan kelihatan sangat menarik ya, karena facet Iya, hidupnya tuh banyak banget gitu ya. Jadi betul. dimensi hidupnya tuh banyak ya di Iya, iya. menarik ya. Oke, saya akan bacakan 2 pertanyaan. Saya satuin aja karena pertanyaannya rada mirip. Terus kita nanti ngobrol lagi ya, teman-teman. Oke. Ini saya mau bacain pertanyaan dari Lita Jakarta Selatan, loh, anak Jaksel nih ya. Lalu Doni dari Malang. Ini pertanyaannya relate. Jadi kalau Lita bertanya total risetnya tuh berapa lama Mbak Di, katanya gitu ya. Kalau Dona mengatakan Mbak Di, jarak dari ide dan proses menulis dan selesainya kan jauh banget tuh. Gimana cara menjaga feel-nya? Oke. Kalau menurut aku yang terakhir dulu ya, feel itu bisa dibangkitkan. Tapi kalau ide, sebenarnya ide itu kayak punya anatomi gitu loh. Nah, kalau anatominya lengkap, dia bisa dikembangkan dan dia bisa abadi. Artinya dia mau dibangkitkan kapanpun, selama dia punya anatomi yang lengkap, dia bisa kita garap anytime gitu. Nah, Planet Pink itu adalah cerita yang punya anatomi lengkap menurut aku. Makanya dia bisa bertahan selama ini gitu ya. Dan jujur aku nungguin loh Mbak, aku nungguin ada buku di luar sana nggak yang kemudian dalam waktu 27 tahun gitu, ada nggak ya orang tiba-tiba ngeluarin buku dengan ide yang kurang lebih sama gitu. Dan aku sejauh apa yang ku amati belum ketemu nih gitu. Mungkin ada cerita-cerita yang bercerita tentang anak band dan sebagainya, tapi tidak punya formula yang seperti kehidupan Pink gitu ya, yang ada semacam drama berlapisnya, lalu juga ada dia anak desa ke kota, itu kan juga ada kayak elemen fish out of water, betul gitu. Nggak nemu, jadi aku pikir ya ini memang cerita kayak nungguin aku untuk digarap gitu. Dan karena dia memang punya segala unsur yang bisa secara potensial aku bisa kembangkan, so I feel so comfortable. Kalau feel itu hanya perkara oke, tadi kita komit gitu, saya komit, udah gitu, udah tuh menurut aku kayaknya di tahap sekarang ya Mbak gitu, aku sudah lagi tidak memikirkan mood gitu, atau kemudian benar. Aku sudah punya jadwal, punya target, ya udah aku akan kerjakan gitu, apapun kesulitannya gitu Mbak. Terus tadi sebelumnya apa ya pertanyaannya yang berapa lama risetnya katanya? Oh, berapa lama? Kurang lebih mungkin ini nggak panjang sih risetnya ya. Kalau bepergiannya sendiri mungkin hanya sekitar 4 harian. Tapi kalau aku total dari semua wawancara dan sebagainya, mungkin ada 2 bulan barangkali ya gitu. Untuk mengumpulkan data-data yang kubutuhkan gitu ya. Tapi itu
berjalan continue. Jadi bukan 2 bulan terus kemudian nulis aja, enggak. Jadi proses riset pun sampai ketika aku sudah menulis, bahkan ketika sudah editing, itu masih Ya. terus berjalan. Wah. Jadi teman-teman, ini juga saya belajar dari dia, dari pembicaraan saya sebelumnya dengan Di, bahwa riset dalam sebuah buku itu bisa berjalan bersisian dengan menulisnya, sebetulnya ya Dia. Betul. Sama seperti pekerjaan kita di media atau seorang jurnalis itu kan sama juga. Jadi kita nggak riset dulu baru nulis ya. Kita bisa riset sambil nulis dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah apa sih Di yang pengen disampaikan kepada pembaca Rapi Jali ini? Rapi Jali itu bisa dibilang cerita tentang pemaafan sih Mbak ya, gitu. Pentingnya berdamai, betul. Pentingnya berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu. Dan kita bisa lihat ketika Pink sudah mendapatkan segala yang ia inginkan, ternyata dia belum bahagia sepenuhnya. Dia masih dihantui berbagai macam keputusan dan hantu masa lalunya, yang kemudian itu semua harus dia koreksi, harus dia terima gitu di masa yang sekarang gitu. Dan aku rasa pemaafan itu menjadi tema yang penting karena dia muncul di berbagai macam tokoh, bukan hanya di Pink saja, tapi juga di pihak Rakai dengan ayahnya, dengan keluarganya gitu. Dan ya bisa dibilang adalah kita nggak mungkin melangkah ke depan tanpa membereskan masa lalu kita, gitu loh. Jadi itu semua adalah tentang menyembuhkan diri dari kesalahan maupun trauma masa lalu kita. Ya. Gitu, kita nggak mungkin bisa melangkah maju kalau kita tidak menyelesaikan hal-hal yang belum kita selesaikan di masa lalu, gitu ya. Betul. Keren banget itu. Tangan dong buat di itu quotation sekarang lagi banyak dibicarakan mengenai self love katanya gitu ya Di. Ya. Semacam self love juga. Oke Di, ini karena banyak pertanyaannya, aku balik lagi ke pertanyaan ya. Ya. Oke, ini dari Mirmir Wanda. Oke. Banget sih namanya. Dia bilang cerita tentang Ombak Bono bikin aku nonton Ombak Bono di YouTube berkali-kali. Mau cerita Di tentang Ombak Bono? Ya, jadi ini juga satu waktu pas mulai Rapi Jali 3 petualangan. Aku tahu bahwa Oding itu harus dibawa ke sebuah tempat yang berbahaya, dalam tanda petik dia harus mengalami semacam insiden tertentu yang memang membutuhkan medan yang challenging gitu. Nah, kemarin ini sempet kan berbagai macam tempat ya, dan berbagai macam possibility. Ini mau diapain ya nih gitu. Terus waktu aku survei mengenai surfing, aku sempat bicara dengan sebuah organisasi PSOI di Jakarta gitu. Dari mereka sebenarnya waktu itu, kenapa? PSOI itu aku takut salah, tapi yang pasti itu organisasi peselancar Indonesia, Mbak. Peselancar. Jadi namanya PSOI, dan PSOI Jakarta ini kemudian bilang kayaknya Mbak Di harus nonton yang namanya Ombak Bono deh. Terus dia kasih link gitu kan. Pas aku lihat ternyata link ini adalah dokumenter karya Arya Subiakto. Arya Subiakto ini kakaknya Jai Subiakto. Dan beliau memang tokoh selancar Indonesia yang sudah melanglang buana gitu. Pas aku lihat, this is so perfect gitu ya. Tiba-tiba yang langsung kebayang berbagai macam skenario dan semangatku berkobar-kobar lah gitu ketika melihat dokumenter Bono ini gitu. Dan akhirnya aku kontak Mas Arya langsung, lalu Mas Arya kasih kontak juga untuk orang lokal di sana, namanya Mas Rian. Waktu itu aku akhirnya konsultasi dengan Mas Rian mengenai tempatnya sendiri, kulturnya di tempat itu seperti apa gitu. Nah inilah kemudian membuat ceritanya Oding ini jadi sangat mencekam dan mengasyikan gitu, karena akhirnya berbagai macam unsur yang ketemukan di Sungai Bono, di Sungai Kampar itu bisa menjadi sebuah petualangan yang cukup mencekam ya di Rapi Jali 3
gitu. Ini satu yang menarik ya, apa namanya, kita bisa bilang bahwa apa yang tertulis pada sebuah cerita yang sebenarnya quote unquote fiksi, walaupun di banyak tempat itu adalah nyata, maksudnya tempat itu ada dan segala macam, itu bisa jadi long tail ya. Jadi orang tuh jadi nyari lagi ke tempat itu, bener nggak sih gitu ya, ya dia. Iya, benar-benar. Dan aku senang sekali dengan efek itu, Mbak. Karena aku sendiri juga ketika baca sebuah fiksi, aku senang dengan bacaan yang memperkaya diriku. Yang kemudian bikin aku penasaran dan pengen tahu mengenai topik yang dibicarakan di cerita itu secara mendalam gitu. Nah, jadi ketika orang kemudian jadi tergerak pengen tahu tentang fenomena Bono, tentang tempat-tempat di Lombok dan sebagainya, bagi aku tuh yes gitu, itu kayak sebuah bonus besar gitu, karena memang I want to create that gitu di dalam cerita-ceritaku. Itu sama kayak filosofi kopi juga sih sebenarnya ya. Ya, benar. Banyak yang nanya kan itu kopi tiwus beneran ada atau enggak? Benar kan? Iya. Menarik ya teman-teman ya. Ini ada yang mau kasih salam dari Sylvia. Salam buat Oding Busur. Oding katanya. Lalu dari Dewi juga Ibu Suri ya maksudnya. Oh, Bu Suri, iya. Memang Oding ini merebut hati banyak perempuan nih, Mbak. Jadi banyak sekali yang mengklaim sebagai Odingers ataupun Podingers gitu ya di luar sana, Laskar Poding lah, macem-macem. Pokoknya Oding nih salah satu tokoh yang merebut hati banyak pembaca. Benar. Kita kayaknya nggak boleh salah nanti untuk memilih siapa yang akan menokohkan Oding ini ya. Kalau bisa pakai lomba kali Di. Menarik ya. Seru mencari kan Oding gitu kan, mencari Oding. Oke. Di ini ada kita bertanya satu lagi ya sebelum kita balik lagi. Banyak banget pertanyaannya. Dari Arianti Tiara dari Jakarta. Mbak Di, apa inspirasi dan proses pemilihan penyanyi untuk membuat book soundtrack dari Rapi Jali? Ini menarik. Oke, iya. Book soundtrack ini memang sebuah, wah ini kayak apa ya? Kayak dunia sendiri lagi ya. Ketika selesai menulis buku, aku kayak pindah ke dunia rekaman, ke dunia musik gitu. Dan di sini aku berpartner dengan Trinity Optima saat itu, dan kami memang rundingan bareng-bareng sih siapa yang kira-kira cocok gitu ya. Karena tentu saja kalau udah bicara real world, kalau saya nulis saya bisa bikin setting seenaknya ya, bisa bikin apa aja karena betul-betul semuanya ada di kendali saya. Tapi begitu kita udah di real world kan, ini orang-orang yang sibuk semua, punya jadwal masing-masing. Jadi kita nggak bisa juga seenaknya dapetin penyanyi untuk soundtrack Rapi Jali ya. Pertama adalah kita cari yang memang karakter suaranya kira-kira sesuai dengan apa yang ada di bayangan saya gitu loh. Kayak misalnya Pink ini memang karakter vokalnya mirip sekali di bayangan saya dengan para penyanyi perempuan yang memang terlibat di dalam Rapi Jali, baik itu BCL maupun Maudi dan juga Mawar Eva, memang kurang lebih kayak begitu suaranya gitu ya. Dan juga Rakai misalnya yang ada diwakilkan di sini lewat Mika Angelo dan juga Adikara gitu. Memang kebayangnya ya kayak gitu. Tapi kan waktu itu banyak tuh Mbak namanya. Kira-kira ya mungkin ada untuk satu lagu tuh kita ada semacam 3 atau 4 orang kandidat lah gitu. Nah, kemudian baru di approach gitu. Dan untuk Aki Yuda sayangnya memang tidak ada pilihan lain. Waktu itu udah tunggal Iwan Fals, jadi deg-degan banget. The one and only ya. Iya, the one and only. Kalau sampai nggak mau atau nggak bisa gimana ya gitu. So itu perjodohan banget sih ketika tiba-tiba Mas Iwan bersedia mau bahkan bahkan suka banget sama lagunya gitu ya. Jadi waduh, it's such a blessing sih untuk dapetin beliau di dalam soundtrack Rapi Jali. Tapi ini memang sebuah petualangan tersendiri lagi nih dari bikin soundtracknya gitu ya. Iya, teman-teman, jadi buat yang senang musik terutama harus dengerin lagu-lagu dari Rapi Jali ini, luar biasa sih. Jadi kayak melengkapi apa yang kita baca ya, gitu. Kalau nyanyiin tuh kayak gimana gitu. Oke Di, kita tinggalkan dulu Rapi Jalinya. Saya pengen ngobrol sama Di tentang Kaizen ini. Kaizen.
Ini menarik ya. Jadi kalau teman-teman yang menjadi followernya Di pasti tahu bahwa Di sekarang mempunyai satu kegiatan yang sangat menarik, yaitu Kaizen Creative Workshop. Artinya membuka kesempatan untuk teman-teman, para penulis, mungkin penulis pemula atau penulis yang sudah lama, untuk bersama-sama dimentorin sama Di. Ini very interesting. Yes. Dan kalau kita baca kan Kaizen itu kayak semacam apa ya, etos, mungkin saya bilangnya etos ya, etos kerja ya, etos kehidupan orang Jepang yang sangat percaya bahwa perubahan itu gradual, dia bukan revolusi tapi evolusi gitu, dan harus dilakukan terus menerus gitu ya, berkesinambungan gitu. Saya juga baca di situ ada penjelasan bahwa Kaizen ini perbaikan kecil yang dilakukan berkesinambungan. Nah, betul. Mungkin bisa cerita kalau diturunin dengan apa namanya kelas menulis tuh jadinya kayak gimana gitu. Dan jadinya saya bertanya, jadi nulis itu susah apa gampang sih? Nah, ini gamblang ya Mbak ya. Menulis itu mudah Mbak, tapi menulis yang bagus itu susah. Dan susahnya susahnya banget. Karena apa? Karena untuk kita ketemu sebuah tulisan yang menjaga sebuah tulisan itu betul-betul dari berbagai macam aspek ya. Dari mulai cara kerja kita, dari mulai menggarap ide, dari mulai mengulik kalimat demi kalimat, membangun karakter demi karakter, ketika kita mendeskripsikan, penguasaan kita terhadap tata bahasa, penguasaan kita terhadap kosakata, penguasaan kita terhadap dialog, itu kalau dirunut satu-satu, banyak sekali yang harus kita jaga untuk menciptakan sebuah tulisan yang bagus gitu. Makanya bagiku aku tidak merasa ada satu faktor tunggal untuk sebuah tulisan yang bagus. Sebuah tulisan bagus itu harus dijaga dari semua lini gitu. Nah, kenapa Kaizen? Karena menurut aku untuk menulis bagus itu kan overwhelming, Mbak. Banyak banget yang harus dijaga gitu ya. Nah, Kaizen ini adalah sesuatu yang prinsipnya adalah sedikit demi sedikit, tapi dikerjakan terus dan ada perkembangan gradual gitu di dalam setiap prosesnya gitu. Nah, aku percaya menulis itu nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan pintas yang membuat kita tiba-tiba jago menulis dalam semalam. Jadi itu semua harus seperti latihan otot yang kecil-kecil dan setia kita lakukan gitu. Itu pendekatannya. Dan bagi aku kalau dalam kelas Kaizen Writing kita harus punya target. Ini yang mungkin membedakan dengan aku nggak tahu ya kelas menulis yang lain seperti apa, tapi bagiku target tamat itu adalah hal yang utama, karena dengan kita berhasil menamatkan, dengan kita berhasil menamatkan sebuah karya, kita nggak usah ngomong dulu bagus, jelek, bermutu, enggak, apa segala macam. Tapi begitu kita berhasil menamatkan sebuah karya, pelajaran yang didapat menuju kata tamat itu luar biasa banyak, Mbak, gitu. Nah, jadi dan aku juga percaya karya bagus itu tidak bisa didapat dari satu kali menulis. Dia kadang-kadang bisa didapatnya baru setelah berkali-kali menulis, berkali-kali menyunting. Nah, jadi tamat aja dulu gitu loh. Kalau udah tamat baru kita bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita belum tamat, ini sesuatu yang nggak bisa terlalu jauh kita gimana ini. Ada satu kutipan yang mengatakan kita nggak bisa menyunting halaman kosong. Kita hanya bisa menyunting halaman yang sudah ada isinya, gitulah kira-kira. So, jadi jangan sampai kita hanya berhenti di angan-angan saja. Nah, aku tuh pengen Kaizen nih benar-benar membawa orang ke praktek menulis yang sesungguhnya. Yang kalau kita udah berhasil tamat, baru deh kita bisa ngomongin banyak hal gitu. Oke, kerjain aja dulu ya, kerjain aja dulu. Bicara-bicara gitu ya dia. Yes. Jadi ini sebenarnya Kaizen ini boleh buat siapa aja kan? Ada bisa buat siapa saja. Tertentu yang harus nggak ada. Kita yang termuda itu bahkan anak 14 tahun pernah ada ikutan, Mbak, gitu. Dan up to of course no limit ya. Jadi mau usia berapapun dan pengalaman menulis baik baru mulai banget atau sudah veteran nggak masalah, karena memang bagi aku Kaizen ini biarpun yang sudah punya pengalaman, kayaknya ini kesempatan untuk revisit apa ya, pandangan kita terhadap pandangan kita terhadap proses kreatif yang barangkali
kadang-kadang kita terlalu dekat dengan proses itu, kita nggak bisa lagi melihat dengan jelas what's going on. Jadi bagiku ya Kaizen ini bisa terbuka untuk berbagai macam level. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikutan workshop ini bisa langsung kemana di? Langsung mention DM di aja atau gimana nih ceritanya? Kami baru saja selesai Mbak, jadi kemarin ada ini istilahnya RT ya Mbak ya, RT 1, RT 2, RT 3. Nah kemarin RT 6 itu baru saja selesai. Wow. Yes, baru banget selesai. Jadi kita baru buka RT lagi kira-kira mungkin 2 atau 3 bulan dari sekarang, karena memang mungkin dalam 1 tahun aku hanya buka maksimum 4 kali ya untuk Kaizen Writing ini. So we'll see, mungkin 2-3 bulan lagi bisa dilihat nanti pengumumannya di Instagramku di Lestari. Akan pasti ada pemberitahuan kalau dibuka lagi kelas Kaizen berikut gitu. Tapi bisa dilihat Mbak sepak terjang para alumnusnya, ada Instagram @KaizenWritingAlumni. Di sini para alumnus kelas Kaizen berkumpul dan mereka rajin banget bikin acara-acara, bikin talk show. Balai Lahudori juga pernah juga gabung di situ menjadi salah satu pembicara. So bisa dilihat sepak terjangnya di sana. Oke, ini sesuatu yang menarik ya teman-teman ya. Saya ngebayangin kalau di mentorin sama Di mungkin senang banget karena Di adalah seorang storyteller yang bagus. Kita interview udah hampir sejam aja nggak kerasa ya. Nggak berasa ya lah. Sama ceritanya dia, dongengnya Di gitu. Oke, Di, aku mau berbelok sedikit ke soal musik ya. Iya. Saya yakin fansnya di Lestari ini tidak akan lupa dengan RSD atau RSD, teman-teman kita. Ini Sita atau Rida ada di sini nggak ya? Tadi ada Roni Waluya soalnya ya. Ada yang lainnya juga. Ini mungkin nggak sih, ada kemungkinan nggak sih trio ini kembali? Oh, oke. Kayaknya kalau gini sih Mbak, kalau sekarang ini aku udah ngerasa Rida dan Sita tuh udah kayak keluarga. Ya, jadi kita bisa melakukan apa saja, sekaligus nggak apa-apa kalau nggak melakukan apa-apa. Gitu loh. Iya, jadi walaupun kami ini bisa dibilang udah kayak grup reuni ya. Jadi biasanya yang manggil RSD tuh sifatnya pokoknya ajang-ajang reuni gitu. Misalnya back to 90s atau ada apa namanya untuk kita pernah ngisi di sebuah company terus kok RSD ya gitu kan, aneh ya gitu, kita kok kenapa RSD? Ya karena ini untuk karyawan yang sudah pengabdiannya di atas 25 tahun. Oke. Nostalgia ya, nostalgia. Jadi buat nostalgia gitu. But we're happy karena bagi kami sekarang RSD tuh ya udah seneng-seneng banget gitu ya. Jadi bagiku tuh sekarang kalau dapat job bareng RSD, yang aku kejar nomor pertama tuh adalah ngumpul bareng mereka. Ini udah kayak kesempatan kesempatan kumpul. Nah, kalau kita mau bikin rekaman baru, itu kan sesuatu yang beda banget ya, karena berarti kita harus melakukan kegiatan promonya lah dan sebagainya gitu. Dan itu sesuatu yang secara teknis dimungkinkan, tapi tidak lagi menjadi prioritas bagi kita sekarang sih Mbak gitu. So, we'll see kalau kesempatannya ada sih tentu why not. Tapi kalau nggak ada pun, we're very happy with what we have now. Betul. Tapi kalau Di sendiri ada rencana bikin album sendiri nggak? Pertanyaan bagus. Sebenarnya tahun ini aku punya niat itu sih Mbak. Aku kepengen lebih menancapkan kaki di dunia musik. Terus terang karena kemarin waktu terlibat bikin soundtrack Rapi Jali, itu kayak membangkitkan semangatku untuk kembali rekaman, kembali memproduksi lagu-lagu dan sebagainya gitu. So I'm excited to go back actually. Mudah-mudahan bisa terwujud di tahun ini, entah dalam bentuk album atau rekaman single dan sebagainya. Tapi most likely akan ada. Oke, looking forward to it ya. Kita tunggu nih album barunya Di. Ini ada satu pertanyaan yang saya pengen ambil dari audiens. Setelah itu kita last question. Dari Di siapa namanya nih? Mudah-mudahan saya nggak salah nyebut ya. Disney Sasmita atau Putra Sasmita dari Jakarta. Kak Di, apa comfortable membuat cerita trilogi? Oke.
Sip. Bagus pertanyaan. Oh itu ada apa namanya, adik iparku juga tuh, Hiro tadi. Hai. Yeay. Oke. Banyak teman-teman di sini Apakah ya. aku nyaman bikin trilogi? Wow, Ya. saya sangat nyaman dengan format serial. I think I'm born to become a serial writer ya, gitu. Karena dari aku kecil, aku tuh tumbuh besar baca serial. Mau itu Ya. komik Jepang, mau itu novel serial gitu. Itu memang makananku sehari-hari, Mbak, gitu. Bahkan kalau nonton serial tuh aku suka banget dari dulu gitu ya. Karena aku merasa dalam serial itu kita punya kesempatan untuk tumbuh besar bersama para tokohnya, mengikuti perkembangan mereka yang sifatnya tidak instan gitu. Jadi kepuasannya tuh gede banget untuk aku di serial. Tapi tentu saja serial itu kan butuh stamina yang tinggi ya. Memang nggak semua orang bisa betah nulis serial, tapi I'm one of them because I love them. Itu satu format yang aku suka banget. Bahkan sekarang aku bisa bilang kesulitanku adalah nulis pendek. Now I don't know how. I don't know how to write short anymore, Mbak. Aku udah lama banget gak bikin cerpen karena udah nggak tahu gimana caranya bikin cerpen ya. Caranya bikin nulis yang pendek-pendek tuh susah. Pendek-pendek kayak gimana ya? Nanti mungkin harus ditantangin sama Femina bikin cerpen ya. Gimana? Nah itu tantangan lebih besar daripada nulis serial. Nulis serial. Oke, kita catat ya sebagai wishlistnya Femina untuk di Lestari. Jadi ini my last question, our last question to Gi. Ini sangat menarik ya. Kalau lihat perjalanan karirnya Gi itu, kita jadi bisa melihat ini. Seseorang bisa jadi multi bakat dan menghasilkan dari bakat-bakat yang multi itu gitu ya. Dia menyanyi, dia menulis lagu, dia bikin novel, dia mewujudkan ceritanya menjadi film dan seterusnya. Pertanyaan kita itu gimana sih itu bisa terjadi gitu? Proses pengembangan dirinya ini kayak gimana? Siapa tahu ada teman-teman di sini yang bisa meniru juga gitu. Bahwa multi bakat mungkin terjadi gitu. Wah, itu pertanyaan menarik, Mbak. Itu pertanyaan meta question ya. Mental question. Karena gini, ini pembicaraanku dengan suamiku belum lama, yang ya ini cukup baru gitu. Dia bilang bahwa dalam hidupnya gitu, dia baru ketemu seseorang yang benar-benar mendasarkan apa ya, menjalani hidup sesuai mimpi atau membentuk hidupnya sesuai dengan mimpinya. Itu salah satunya adalah aku gitu loh. Karena memang bisa dibilang dari kecil, walaupun aku tidak pernah mencantumkan ya Mbak dalam cita-cita. Kalau kita dulu nulis di diary gitu kan ya, cita-citaku dulu dokter hewan, arsitek lah, apa segala macam orang gitu. Kan. Benar, tapi menyanyi dan menulis dan apa ya, seni bercerita itu dua hal yang tidak lepas dari aku sejak kecil gitu. And I live and breathe through singing and storytelling gitu. Sehingga kayaknya kalau dipikir-pikir kok bisa ya nyampe seperti sekarang gitu. Aku akhirnya bisa hidup dan menggantungkan hidupku dari dua hal yang memang aku suka sejak kecil. Tapi memang karena dua hal itulah yang paling konsisten aku kerjakan, Mbak. Aku selalu merasa aku tuh pemalas anaknya. Dulu tuh tidak pernah menganggap diriku tuh orang yang rajin gitu. Tapi kalau aku kilas balik, dua hal yang memang aku rajin lakukan itu adalah musik dan menulis. That's it gitu. Musik pun nggak bisa dibilang jago-jago amat, tapi aku senang sekali berkarya di musik. Aku senang sekali mencipta lagu gitu. Jadi mungkin konsisten lah. Temukan apa yang kita suka dan lakukan itu dengan setia gitu. Walaupun mungkin sekarang rasanya kecil ataupun tidak berarti, karena aku pun pernah mengalami yang namanya ditolak di majalah, aku ikutan festival, perlombaan nggak menang dan sebagainya gitu. But it doesn't stop me. Jadi terus aja lakukan dengan keras kepala gitu. Yes. Ini menarik ya teman-teman. Jadi satu hal kenapa dia bisa multi bakat seperti ini dan menghasilkan sesuatu dari bakat-bakatnya tersebut, kita perlu konsisten dan keras kepala untuk terus mengasah apa yang kita punya, berapapun itu ya. Ini mulainya dari 2,
menjadi bermacam-macam. Ada mungkin orang mulainya dari 3 jadi bermacam-macam juga. Iya. Menarik ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengakhiri obrolan kita. Saya udah di warning sama Ibu Esther. Dewi Lestari, terima kasih banyak untuk ngobrolnya sore hari ini. Thank you so much. Dan kita berharap Rapi Jali bisa bestseller tahun ini. Amin, amin. Makasih banyak Mbak Peti, Femina yang sudah memberikan kesempatan. Semua yang sudah hadir, terima kasih. Ada mamaku juga tadi hadir. Hai, thank you so much Mama. untuk semuanya. Thank you. Oke, thank you so much Di. Kita akan ketemu lagi di waktu-waktu mendatang dan sukses terus untuk Dewi dan salam saya untuk Reza ya. Cepat. Oke, aku sampaikan Mbak. Yes. Bye-bye. Thank you so much Di. Teman-teman, saya pamit. Sampai ketemu lagi di Femina Live berikutnya. Selamat sore. Bye-bye. Sore, bye-bye.